Ini dia penerima PIP tahun 2024 yang tidak akan lagi mendapatkan PIP tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait peserta penerima PIP tahun 2024 yang tidak lagi mendapatkan bantuan PIP di tahun 2025. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gua Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya terkait adanya beberapa peserta yang tidak lagi mendapatkan bantuan PIP di tahun 2025 ini. Jadi teman-teman harap untuk menonton videonya sampai selesai agar teman-teman mengetahui siswa seperti apa yang tidak lagi mendapatkan bantuan PIP di tahun 2025 ini. Jadi di sini kita akan bahas, tetapi sebelumnya saya mau absen dulu nih teman-teman yang nonton video ini berasal dari mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya terkait siswa-siswa penerima PIP tahun 2024 yang tidak lagi mendapatkan PIP tahun 2025. Jadi yang pertama nih saya mau tanyakan dulu ke teman-teman, siapa saja teman-teman yang merasa PIP-nya tidak aktif, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi saya juga sudah pernah memberikan cara mengetahui apakah PIP kita aktif atau berlaku atau tidak. Silahkan di scroll atau nanti kalau misalnya banyak yang minta nanti saya buatkan videonya. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya. Tetapi sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung dan belum mengetahui cara melakukan pengecekan penerima PIP, bisa teman-teman mengunjungi laman pipip.kemdikdasmen.go.id, kemudian langsung fokus ke bagian cari penerima PIP untuk melakukan pengecekan apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima atau tidak. Jadi teman-teman sisa menyediakan NISN, kemudian NIK, dan memasukkan hasil perhitungan dan langsung cek penerima PIP untuk mengetahui apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima atau tidak. Baik, kita lanjut teman-teman terkait ada beberapa penyebab kenapa siswa penerima PIP tahun 2024 dinyatakan tidak lagi mendapatkan bantuan PIP tahun 2025. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan melalui halaman berikut. Jadi kita buka di sini dulu teman-teman. Jadi yang pertama yaitu tidak terdata nama siswa pada DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi untuk mengetahui apakah nama teman-teman terdata atau tidak di Kementerian Sosial, teman-teman bisa cek di cekbansos.kemensos.go.id. Oke, coba kita buka atau telusuri laman cekbansos.kemensos.go.id. Inilah tampilan laman DTKS. Jadi teman-teman sisa memasukkan nama provinsi. Contoh saya akan contohkan ke salah satu siswa ya. Jadi kita isi dulu Sulawesi. Oke, Sulawesi Selatan. Kita masukkan kabupaten dan kotanya, kemudian kecamatannya. Lanjut untuk pilih desa dan kelurahannya, silahkan dipilih. Setelah memasukkan desa atau kelurahan, silahkan masukkan namanya. Jadi di sini saya ada Rabiatul Adawiyah. Oke, coba kita cari. Kemudian kita memasukkan huruf kode. Jadi sesuaikan ya hurufnya. Ada beberapa huruf nih teman-teman, huruf kecil. Jika di atas huruf kecil, sesuaikan huruf kecil seperti itu. Oke, kemudian kita langsung cari data. Nah, ternyata tidak terdapat peserta atau penerima manfaat yang bernama Rabiatul Adawiyah. Jadi seperti itu teman-teman cara memastikan apakah teman-teman terdata di Kemensos atau tidak. Jadi silahkan dicek dulu nih teman-teman, yang hasil pengecekannya ada silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut yang kedua yang bisa menyebabkan teman-teman kenapa tidak lagi mendapatkan bantuan PIP di tahun 2025.
Nah, yang kedua yaitu tidak padan antara data DTKS dengan Dapodik. Sebagai contoh, ini ada teman-teman atas nama Satriani. Dia layak mendapatkan PIP, dia terdata di DTKS. Bisa dilihat ya, di pojok ini ada DTKS, kemudian nik valid dengan Dukcapil dan masuk nominasi. Tetapi NIS-N-nya tidak valid. Ini artinya antara DTKS dengan Dapodik ada ketidaksesuaian data peserta didik. Yang kedua, di sini ada Mantang juga yang dinyatakan layak PIP, tetapi di sini nicknya tidak valid dengan Dukcapil. Jadi pastikan data teman-teman valid untuk mendapatkan bantuan PIP. Bisa dilihat ya, ini tuh kelas 8, ini kelas 7, tetapi tidak bisa mendapat bantuan PIP karena kendala-kendala seperti ini. Oke, kita lanjut penyebab ketiga. Yang ketiga yaitu siswa tidak ditandai layak PIP. Nah, ini dia teman-teman beberapa peserta didik yang ditandai tidak layak PIP. Contoh ada Haikal, dia masuk ke DTKS teman-teman, tetapi dinyatakan tidak layak PIP. Padahal nicknya valid. Kemudian ada lagi nih, ada Muhammad Aldi, juga ditandai tidak layak PIP. Kemudian ini ada Rabiatul Adawiyah yang kita cek di DTKS, dia tidak layak PIP. Kemudian nick tidak valid dengan Dukcapil. Kemudian dia juga tidak terdata di DTKS. Jadi itu bisa menjadi penyebab kenapa teman-teman tidak lagi layak mendapatkan PIP di tahun 2025 ini. Oke, kita lanjut yang keempat. Dan yang keempat yaitu putus sekolah, kemudian meninggal dunia, dan tidak diketahui keberadaannya. Jadi maka itu bisa dinyatakan tidak lagi layak mendapatkan PIP. Jadi banyak sekali nih teman-teman peserta-peserta didik yang tiba-tiba tidak ada kabar, berhenti sekolah dan lain-lain. Itu dinyatakan juga tidak layak lagi mendapatkan PIP di tahun 2025 ini. Yang kelima atau yang terakhir yaitu dilaporkan sebagai siswa dari keluarga mampu. Jadi ketika siswa tersebut ada yang buat laporan bahwa siswa tersebut ada dari keluarga mampu, maka siswa tersebut dinyatakan tidak layak mendapatkan bantuan PIP. Kenapa? Karena banyak juga di lapangan nih faktanya mereka mampu tetapi dapat PIP. Ada yang betul-betul layak mendapatkan PIP, mereka justru tidak dapat bantuan PIP. Nah, seperti inilah teman-teman yang harus dibenahi oleh petugas-petugas, terutama pemerintah memiliki wewenang terhadap bantuan PIP ini untuk lebih selektif, kemudian memperhatikan kriteria-kriteria yang layak mendapatkan bantuan PIP. Nah, teman-teman, ketika di daerah teman-teman juga ada seperti itu, keluarga mampu tetapi dapat PIP, itu bisa dilaporkan melalui Halo PIP. Jadi teman-teman silahkan adukan ini ke Halo PIP dan itu akan dirahasiakan pelapornya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman ya, 5 kriteria peserta didik yang tidak akan lagi dapat bantuan PIP di tahun 2025. Itu dia informasi di video ini terkait siswa yang tidak lagi mendapatkan bantuan PIP di tahun 2025 ini. Semoga informasinya bermanfaat dan teman-teman jangan lupa tulis di kolom komentar teman-teman apakah data-data teman-teman masih valid. Apakah data teman-teman sudah valid atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa pastikan datanya semua valid. Nah, yang ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Dan jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.